Assalamualaikum, halo, balik lagi sama aku, Yeni. Jadi banyak hal dan banyak penelitian yang terjadi untuk membahas tentang ini. Hari ini aku akan sedikit mengulik tentang hubungan antara kesehatan gigi dan gusi dengan besarnya peluang hamil untuk kita sebagai pejuang hamil. Ada penelitian di Australia Barat terhadap 3.416 ibu hamil. Mereka berumur cukup muda, jadi tidak wanita yang tua ya, tapi yang cukup muda, yang masih produktif, dan mereka berlatar belakang dari Asia. Perjalanan penelitian itu ternyata seorang ibu atau seorang perempuan dengan gusi dan gigi yang sehat lebih cepat hamil daripada mereka yang mempunyai kesehatan gigi dan gusi yang buruk. Jadi bisa dilihat di sana bahwa mereka yang memiliki gigi dan gusi yang bagus paling lama bisa mendapatkan kehamilan sekitar 5 bulan. Tapi mereka dengan gigi dan gusi yang buruk, paling tidak mereka baru mencapai kehamilan 7 bulan. Bahkan ada yang baru hamil hingga sampai 1 tahun lebih. Lalu di sana para peneliti menduga bakteri di mulut menyebabkan peradangan yang juga memiliki efek pada sistem reproduksi. Studi sebelumnya juga menghubungkan penyakit periodontal dengan keguguran dan kelahiran prematur. Dampak yang sama juga ditemukan pada ibu hamil yang menderita sakit jantung, diabetes mellitus, penyakit pernapasan, serta gangguan ginjal. Jadi teman-teman, betapa berbahayanya jika kita hamil lalu memiliki kesehatan gigi dan gusi yang buruk, karena dampaknya sama seperti ibu-ibu yang menderita penyakit jantung, diabetes mellitus, dan penyakit lain yang sudah berat. Perubahan hormonal seperti estrogen dan progesteron yang cukup drastis akan terjadi saat hamil, sehingga mulut ibu hamil lebih rentan terhadap peradangan seperti pendarahan dan pembengkakan gusi. Ini beneran terjadi. Jadi aku selama hamil anakku yang pertama maupun anakku yang kedua, aku sering mengeluhkan gusi berdarah. Jadi kalau aku gosok gigi, walaupun aku gosok gigi udah pelan, tapi tetap berdarah teman-teman. Apalagi yang di bagian depan sini, karena hormonal tadi ya. Kita sedang hamil itu estrogen dan progesteron kita banjir di dalam tubuh. Yang itulah yang menyebabkan gusi aku berdarah. Tapi mungkin aja juga karena kesehatan gusi aku juga mungkin ada bermasalah. Di dalam penelitian ini juga disarankan bahwa untuk seorang ibu atau calon ibu yang menginginkan kehamilan atau berencana untuk hamil, ada baiknya mengunjungi dokter gigi untuk mengecek kesehatan gusi dan giginya. Bulan sebelum kalian program hamil, setidaknya dari dokter gigi itu kalian mencek apakah terdapat plak, apakah ada gigi berlubang, apakah ada karang gigi. Jadi semuanya dipastikan benar-benar sehat. Ternyata teman-teman, bukan hanya seorang perempuan saja yang harus memiliki kesehatan gigi dan gusi, tapi dua-duanya harus sehat gigi dan gusinya, yaitu calon ayah dan calon ibu. Di sini juga disebutkan efek bagi seorang pria jika memiliki kesehatan gigi dan gusi yang buruk. Aku bacain ya. Sedangkan pada pria, penyakit gusi dan gigi berlubang dikaitkan dengan air mani dan kesehatan sperma yang buruk. Penyakit periodontal dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh yang terlalu reaktif, meningkatkan risiko infertilitas, keguguran, dan kegagalan implantasi embrio selama program IVF atau bayi tabung. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang pria pun harus sehat juga gigi dan gusinya, karena di sini dijelaskan, jika seorang pria, gigi dan gusinya itu memiliki kesehatan yang buruk, lalu ditambah dengan merokok dan minum minuman beralkohol, itu akan menambah lagi suatu bakteri yang akan mengalir ke peredaran darahnya dan nanti akan juga berhubungan dengan kesehatan sistem reproduksi seorang laki-laki itu. Jadi teman-teman, di sini sangat penting ya, dan aku sangat serius ini ya untuk menjelaskannya, karena
sangat masuk akal dan sangat berkaitan karena memang gigi atau syaraf gigi kita memang benar-benar mengalir ke peredaran darah seluruhnya gitu. Dan mungkin aja bakteri itu bukan mungkin lagi ya teman-teman, pasti aja bahwa bakteri itu bisa saja, bakteri dari gigi dan gusi kita bisa saja mengalir ke seluruh peredaran darah dan juga berkaitan dengan kesehatan sistem reproduksi kita. Jadi buat teman-teman yang mau hamil, sebelum ke dokter kandungan, kalian ke dokter gigi dulu. Make sure tambalan kalian, make sure apakah ada lubang baru, biar ditambal dulu. Terus make sure lagi apakah ada plak. Pokoknya bersih, sebersih-bersihnya, sehat sesehat-sehatnya dulu gigi dan gusi kalian, baru program hamil ke dokter kandungan. Karena teman-teman, kalau kita program hamil, terus hamil, pada trimester pertama, kita tuh tidak boleh ke dokter gigi. Dan bolehnya di trimester kedua, itu pun kan tidak terlalu disarankan. Karena di dokter gigi kita akan rebahan lebih lama ya kan. Dan itu membuat perut kita ya agak tertekan lah, agak sakit ya kan kalau harus rebahan lama. Jadi seorang ibu hamil yang diperbolehkan untuk ke dokter gigi itu hanya dalam keadaan urgent, yang benar-benar dia udah udah kesakitan banget dan mungkin udah nggak tahan lagi, baru dia benar-benar boleh ke dokter gigi. Untuk seorang ibu hamil tidak terlalu disarankan untuk ke dokter gigi. Biasanya dokter gigi akan menyarankan setelah selesai melahirkan baru ke dokter gigi. Jadi betapa pentingnya teman-teman kita memiliki kesehatan gigi dan gusi sebelum kita hamil. Kesehatan gigi. Pertama, rutin check up ke dokter gigi. 6 bulan cukup, 6 bulan 1 kali. Lalu yang kedua, sikat gigi 2 kali sehari sehabis makan dan sebelum tidur. Lalu berkumur, yang ketiga berkumur dengan air putih setelah makan. Lalu yang keempat adalah berhenti merokok. Jadi dengan itu semua diharapkan kita bisa mendapat gigi dan gusi dengan kesehatan yang sehat dan juga bisa membuat kita memiliki peluang hamil dan memiliki peluang kesuburan yang lebih besar. Teman, sampai di situ aja video aku yang hubungannya antara kesehatan gigi dan peluang untuk hamil. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin merencanakan kehamilan atau sedang program hamil, ada baiknya sekaligus di check up gigi dan gusinya antara suami dan istri agar semuanya menjadi baik. Karena nanti kalau kalian hamil, supaya tidak terjadi yang namanya keguguran, tidak terjadi bayi lahir prematur atau berat badan rendah maupun preeklamsia. Karena ini beneran ada andil ya teman-teman. Karena semuanya kalau bisa tidak ada yang ada bakteri apa segala macam saat hamil. Jadi semuanya dikontrol sebaik-baiknya. Selain makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, juga memiliki gigi dan gusi yang sehat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.